Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you guys? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu ya. Amin. Untuk hari ini, sebelum beranjak ke materi yang baru, yang selanjutnya, mari kita sedikit review tentang last materi. Still remember for our last materi? Right, about text narrative. Betul sekali. Materi kita kemarin tentang teks naratif. Terus masih ada yang ingat gak sih definisi dari teks naratif itu apa? Ya, betul. Teks naratif itu adalah salah satu teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan sesuatu yang dimana dalamnya terdapat beberapa kronologi kejadian yang saling berkaitan. Lalu the purpose of narrative text, tujuan dari teks naratif itu apa ya? Ya, tujuan dari teks naratif itu to amuse or to entertain the reader, untuk menghibur pembacanya ya. Berarti membuat teks naratif itu harus semenarik mungkin agar pembaca benar-benar merasa terhibur. Nah, lalu apa lagi yang ada di dalam teks naratif? Type of text naratif, jenis-jenis, tipe-tipe, yaitu ada yang romance, ada mystery, ada slice of life, ada juga fable, ada juga myth, ada juga dan ada juga fairy tale. Itu tipe-tipe dari teks naratif. Lalu apalagi yang ada di dalam teks naratif? Betul, generic structure, yaitu ada orientation, terus complication, terus resolution, and reorientation. Orientation itu apa? Where, when, how, who, siapa, di mana, bagaimana, apa kejadiannya berlangsung. Seperti once upon a time, seperti one day, kayak gitu. Itu adalah salah satu ciri dari orientation. Kemudian ada complication. Complication itu a problem or conflict therein yang ada di dalam teks naratif. Konflik itu biasanya justru membuat pembaca lebih tertarik dan merasa berada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada resolution. Resolution itu apa? Betul, akhir dari cerita, atau bisa jadi happy, bisa jadi juga sad ending. Akan tetapi kebanyakan penulis sekarang itu di akhir cerita agak dibuat menggantung, agar suatu saat si penulis membuat cerita lanjutannya, para pembaca sudah tertarik untuk membaca cerita lanjutan, karena di resolution yang cerita awal itu dibuat penasaran oleh penulis tersebut. Dan yang keempat itu ada reorientation. Reorientation itu adalah pesan atau amanat atau pelajaran education yang dapat kita petik dari membaca teks naratif tersebut. Jadi selain kita terhibur ketika kita membaca teks naratif itu, kita juga dapat pelajaran, pesan moral yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sedikit review ya tentang our last materi. Baik, untuk materi kita hari ini adalah, siapa yang tahu? Betul sekali, text procedure or procedure text. Jadi materi kita hari ini adalah tentang text prosedur. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu tentang teks prosedur atau teks prosedur itu yang kayak gimana sih? Nah, untuk lebih gampang, saya akan kasih contohnya ya. Biasanya we find a procedure text di bungkus-bungkus makanan atau yang ada di kemasan-kemasan benda, packaging. Nah, itu biasanya ada teks prosedurnya. Sedikit tentang teks prosedur, misalkan kita membeli mie instan. Nah, mie instan itu biasanya kan di belakang kemasannya ada ya cara memasak. Nah, itu include tuh teks prosedur, itu adalah salah satu contoh
teks prosedur. Itu simple ya, itu salah satu contoh teks prosedur yang simple, membuat mie instan, membuat nasi goreng instan, dan makanan-makanan instan lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah definition of procedure text. Jadi definisi dari teks prosedur. Teks prosedur itu adalah salah satu teks dari teks bahasa Inggris juga, yang dimana isinya tentang tujuan dan step atau cara atau langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu berdasarkan tujuan tersebut. Diulangi sekali lagi, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang tujuan dan step-step dan langkah-langkah untuk melakukan tujuan tersebut. Dan jangan lupa, teks prosedur juga termasuk ke dalam teks bahasa Inggris, sama seperti teks naratif yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian the function of text procedure, fungsi dari teks prosedur. Fungsinya itu adalah untuk menjelaskan langkah-langkah tentang suatu tujuan agar a reader can achieve the goal, agar pembaca dapat mencapai apa yang mau mereka lakukan gitu. Diulangi lagi, jadi fungsi dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan langkah-langkah do or make something so the reader can achieve the goals. Jadi langkah-langkah, menjelaskan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian the purpose of procedure text, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan langkah dan cara-cara untuk melakukan or membuat sesuatu, ya. To explain how to make or do something with a sequential steps, dengan menggunakan step-step yang sequential. Nah, begitu. Nah, jadi tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan cara membuat dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu dengan sequential steps. Explanation is the aspect or general structure. Jadi pembahasan selanjutnya adalah struktur umum dari prosedur text. Prosedur text memiliki dua struktur umum. Yang pertama adalah the organization of procedure text, dan yang kedua adalah language feature of procedure text. Baik, yang selanjutnya adalah the organization of procedure text. So, the organization of procedure text ada tiga. Yang pertama ada goals, yang kedua ada materials, dan yang ketiga adalah steps. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah goals. Goals itu berisi tujuan apa atau hal apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang ingin kalian buat. Di situ misalkan contohnya you want to make fried rice. Contohnya kamu ingin membuat nasi goreng. Kayak gitu. Itu contoh dari goals. The next second is materials. Materials itu berisi tentang alat apa, bahan apa, perlengkapan apa yang akan diperlukan untuk membuat atau melakukan hal tersebut. Contohnya dalam membuat nasi goreng, apa sih yang kalian butuhkan? Alatnya, bahannya, misalkan bahannya dulu ya. Contohnya you need egg, rice of course, onion, chili, oil, and etc. Jadi itu contoh dari bahan-bahannya. Nah, ada juga dari peralatannya. Misalkan kalian yang butuhkan frying pan, stove, and plate, spoon, and many other, and etc. Jadi contohnya itu dari materials, alat apa yang kalian butuhkan untuk membuat piring nasi goreng. Yaitu dia ya, ada kompor, ada misalnya ada juga spatula, ada juga sendok, dan tentu saja kalian butuhkan piring. The next is steps. Steps itu instruction atau instruksi yang akan kalian lakukan, step-step atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menuju goal tersebut. Contohnya misalkan step pertama itu menyalakan kompor, step kedua itu memanaskan minyak, step yang ketiga memasukkan telur, keempat ini dan sebagainya. Itu adalah steps.
dalam menyusun step itu kalian harus jelas harus benar-benar jelas langkah apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, langkah inti dan terakhir. Karena jika step itu tidak jelas, itu nanti a reader cannot achieve the goals. Jadi reader nggak akan bisa mencapai tujuannya nih, mau buat apa nanti yang ada error atau kacau. Kemudian the second aspect dan juga aspek yang terakhir, or general structure yang terakhir itu adalah, nah, di language filter ini, aspek yang kedua adalah language filter. Language filter ini ada juga yaitu simple present, karena di dalam teks prosedur ini adalah fakta, sehingga kita harus menggunakan bentuk tenses yang simple present. Kemudian ada juga imperative sentence. Imperative ini adalah kalimat perintah. Nah, contohnya stir, aduklah, boil, rebuslah, fry, gorenglah, dan sebagainya. Itu adalah kalimat perintah. Ya, karena di dalam step-step kan kita untuk menganjurkan, menyuruh. Selanjutnya ada juga conjunction atau kata penghubung. Contohnya, firstly, stir a sugar, stir a fry pan. Nah, jadi contohnya firstly, secondly, finally, and then, and. Nah, itu contoh dari conjunction. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada adverb atau kata sifat. Contohnya slowly, fastly, thoroughly. Jadi misalkan stir oil slowly, aduklah minyak secara perlahan. Contohnya seperti itu. Jadi language filter itu ada 4. Yang pertama simple present tense, yang kedua imperative, yang ketiga conjunction, dan yang terakhir adalah apa? Dan yang terakhir adalah adverb. Keempatnya harus keempat itu harus ada di dalam teks prosedur, atau ketika kita membuat teks prosedur itu keempat unsur tersebut, language filter tersebut harus ada. Ya, jadi sentence-nya menggunakan simple present, harus ada conjunction, harus ada adverb, dan harus menggunakan imperative sentence. Nah, gimana? Sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham lagi, sebelum yang terakhir kita akan latihan ya. Untuk latihan, silakan kalian tulis masing-masing goals apa yang ingin kalian buat atau apa yang ingin kalian lakukan. Ya, silakan tulis masing-masing goalsnya. Kalau sudah, nanti saya punya box di sini. Ya, jika sudah, silakan masukkan goals kalian. You just need to write the goals. Nggak usah perlu tulis materials atau step-stepnya juga. Kalian cuma tulis goalsnya aja. Dan then collect to this box. Kumpulkan di sini ya. Oke. Nah, sudah semua ya. Di sini sudah terkumpul your own goals. Dan sekarang saya mau kalian maju satu persatu dan ambil masing-masing satu goals yang ada di dalam box ini. Oke? Jadi, kalian tidak membuat teks prosedur berdasarkan goals yang kalian inginkan, akan tetapi random yang kalian dapatkan dari teman-teman kalian. Begitu. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan goals masing-masing. Silakan dibuat, diperhatikan materialnya dengan rinci dan juga step-stepnya dengan baik diperhatikan agar nanti reader can achieve their goals ya. Oke, saya udah menilai semua teks prosedur yang masing-masing kalian buat. Itu cukup menarik. Apa yang kalian ingin lakukan, goalsnya cukup unik ya. Ada yang ingin mengaplikasikan Zoom, Google Meet, terus ada juga yang bagaimana login dan logout Instagram, dan memasak pancake, dan masih banyak lagi. Itu sangat variatif sekali, unik sekali. Lalu untuk yang belum, silakan membuat teks prosedur ulang dengan goals yang sama. Akan tetapi tolong lebih diperhatikan di bagian language filter, di poin conjunction dan adverb. Kebanyakan kesalahan dari kalian itu terletak pada
conjunction dan adverb. Ketika kita tidak meletakkan conjunction ataupun adverb, itu akan kurang jelas. Misalkan aduk susu. Nah, kan itu kita tidak tahu harus dengan apa. Misalkan kemudian aduklah susu dengan perlahan. Nah, itu harus seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan language feature pada poin conjunction dan adverb. Itu saja. Nah, yang sudah silakan baca-baca lagi agar materinya tidak lupa dan selalu diingat. Dan yang terakhir, I'm so thankful, terima kasih banyak atas partisipasi kalian, sangat semangat sekali mengikuti materi hari ini. Semoga seperti ini untuk seterusnya. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kalian ataupun saya, dan juga tidak hanya untuk hari ini, akan tetapi selalu terpakai dan selalu berguna. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.